Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang yang terlihat miskin dan tak berdaya ternyata menyimpan rahasia besar? Seorang nenek tua datang ke bank hanya untuk menarik tabungannya, tapi malah dihina dan diusir oleh pegawai bank. Tak ada yang menyangka, beberapa menit kemudian, semua orang di bank itu akan menyesali perbuatannya. Dan saat manajer bank melihat rekaman CCTV, ia langsung berlari keluar dengan wajah pucat. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak kisahnya sampai akhir. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Udara siang itu terasa panas dan menyengat. Tetapi seorang wanita tua tetap melangkah perlahan di trotoar menuju sebuah bank di pusat kota. Tubuhnya ringkih, tertutup kain sarung lusuh dan baju yang sudah mulai pudar warnanya. Wajahnya dipenuhi kerutan, seolah menyimpan ribuan kisah yang tak pernah diceritakan. Di tangannya yang gemetar, ia menggenggam erat sebuah buku tabungan usang yang kertasnya mulai menguning. Saat memasuki bank, pandangan para nasabah langsung tertuju padanya. Beberapa orang berbisik pelan, mengomentari pakaiannya yang kusam dan sandal jepit yang hampir putus. Namun, nenek itu tetap berjalan dengan tenang, meskipun ia menyadari tatapan penuh hinaan dari sekelilingnya. Ia menuju salah satu loket dengan langkah pelan. Di balik meja pelayanan, seorang pegawai muda bernama Rina sedang sibuk mengetik di komputernya. Tanpa mengangkat kepala, Rina mendesah kesal saat melihat sosok nenek itu berdiri di depannya. "Ibu mau apa?" tanyanya dengan nada ketus, tanpa sedikit pun tersenyum. "Saya ingin menarik uang tabungan saya, Nak," jawab nenek itu dengan suara lirih namun tetap terdengar jelas. Rina menatap buku tabungan yang terulur ke arahnya. Ia mengernyit jijik melihat betapa usangnya buku itu, seolah sudah puluhan tahun tak tersentuh. Dengan enggan, ia membuka buku itu dan mengetik nomor rekeningnya di komputer. Setelah beberapa detik, ia mendengus dan menatap nenek itu dengan sinis. "Ibu yakin masih punya uang di rekening ini? Saldo terakhir sudah lama tidak diperbarui. Jangan membuang-buang waktu saya," katanya tajam. Beberapa nasabah di belakang mulai ikut berbisik. Beberapa bahkan terkikik kecil. Seorang pria muda berjas rapi yang sedang mengantri melirik nenek itu dengan tatapan meremehkan, sementara seorang ibu yang membawa anaknya hanya menggelengkan kepala tanpa peduli. Nenek itu tersenyum tipis. Matanya yang sayu memancarkan kesabaran yang luar biasa. "Saya tahu rekening ini lama tidak saya pakai, tapi saya masih punya uang di sana. Nak, tolong bantu saya." Rina mendesah keras, merasa nenek itu hanya membuang waktunya. Ia melirik satpam yang berdiri di sudut ruangan dan mengangguk ke arahnya. Satpam itu, seorang pria bertubuh kekar, segera menghampiri loket. "Ada masalah, Mbak Rina?" tanyanya. Rina melipat tangan di depan dada. Ibu ini sepertinya tidak punya saldo cukup di rekeningnya, tapi tetap memaksa. "Tolong keluarkan saja biar nggak bikin antrian panjang." Nenek itu masih berdiri di tempatnya, matanya berkedip pelan seolah mencoba memahami situasi. Satpam itu tidak memberi kesempatan lebih lama. Ia mengangkat tangan dan memberi isyarat tegas. "Maaf, Bu. Kalau tidak ada keperluan yang jelas, lebih baik Ibu keluar," katanya sambil memberi sedikit dorongan lembut di punggung nenek itu. Suasana di dalam bank menjadi lebih ramai dengan bisikan dan tatapan penuh penghinaan. Nenek itu hanya bisa mengangguk pelan, menerima perlakuan itu tanpa perlawanan. Dengan langkah berat, ia berbalik dan berjalan keluar dari bank, meninggalkan semua orang yang kini sudah beralih ke urusan mereka masing-masing. Namun, tak ada yang menyadari bahwa dari balik jendela kaca lantai 2 bank itu, sepasang mata sedang mengamati kejadian tersebut dengan ekspresi terkejut dan penuh ketegangan. Seseorang di dalam bank mengenali nenek itu.
Dan ia tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dari balik jendela kaca di lantai 2, seorang pria berusia awal 40-an berdiri terpaku. Matanya tak berkedip menatap layar monitor CCTV yang menampilkan kejadian di lantai bawah. Napasnya tercekat, dadanya bergemuruh tak menentu. Ia baru saja menyaksikan seorang wanita tua diusir dengan kasar dari bank yang ia pimpin. Tetapi bukan itu yang membuatnya terkejut hingga tubuhnya kaku. Wanita tua itu bukan orang asing. Tangan Pak Hendro bergetar saat ia menggerakkan mouse untuk memperbesar tampilan CCTV. Wajah penuh kerutan itu, sorot mata sayu yang tetap menyimpan ketenangan meski diperlakukan dengan buruk. Ia mengenali semuanya. Itu adalah wajah yang begitu familiar baginya. Wajah yang dulu sering menatapnya penuh kasih ketika ia masih kecil. "Nenek," gumamnya pelan, hampir seperti bisikan yang hanya didengar oleh dirinya sendiri. Jantungnya berdegup semakin kencang. Sejak kecil, ia telah kehilangan sosok neneknya yang tiba-tiba pergi tanpa kabar. Dulu, keluarganya tak pernah bisa menemukan keberadaannya, dan lambat laun, mereka menyerah. Bertahun-tahun ia bertanya-tanya kemana perginya wanita itu. Mengapa ia memilih menghilang dari keluarganya sendiri? Dan kini, setelah puluhan tahun, ia berdiri di depan matanya, diusir seperti seorang pengemis. Pak Hendro merasakan gumpalan emosi menyeruak di dadanya. Ada perasaan bersalah yang menghantam dirinya dengan kejam. Bagaimana mungkin ia, yang kini menjabat sebagai manajer bank, membiarkan neneknya sendiri dipermalukan oleh pegawai-pegawainya? Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Matanya masih terpaku pada layar yang kini menampilkan sosok neneknya yang berjalan tertatih keluar dari bank. Langkahnya pelan, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang membuatnya tetap tegak. Seolah-olah ia telah terbiasa menerima perlakuan seperti ini. Tanpa pikir panjang, Pak Hendro berbalik dan melangkah cepat menuju pintu kantornya. Setiap detik terasa berharga. Ia harus menghentikan neneknya sebelum semuanya terlambat. Begitu ia keluar dari ruangan, para pegawai yang melihatnya sontak menegang. Mereka tahu bahwa bos mereka adalah orang yang jarang sekali keluar dari kantornya kecuali ada urusan penting. Namun, mereka tidak berani bertanya, hanya bisa saling melempar pandangan heran saat pria itu melewati mereka dengan wajah tegang. Pak Hendro hampir berlari menuruni tangga, melewati lorong panjang yang mengarah ke ruang pelayanan utama. Begitu sampai, matanya langsung menyapu seluruh ruangan, mencari sosok yang tadi ia lihat di layar CCTV. "Mana dia?" desisnya. Suaranya bergetar. Seorang pegawai yang berdiri di dekatnya menatapnya dengan bingung. "Maaf, Pak, siapa yang Bapak maksud?" Pak Hendro tidak menjawab. Ia berjalan cepat ke arah pintu keluar, dan saat matanya menangkap sosok wanita tua yang sudah berada di trotoar, hatinya seakan terhimpit beban berat. "Nenek Sari." Suaranya menggema di seluruh ruangan bank. Semua orang menoleh ke arahnya, termasuk Rina dan satpam yang baru saja mengusir nenek itu. Mata mereka membelalak ketika melihat Pak Hendro berlari keluar, sesuatu yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Di luar, Ibu Sari menghentikan langkahnya. Perlahan, ia menoleh ke belakang, dan saat matanya bertemu dengan mata cucunya, sesuatu yang tak terlukiskan tergambar di wajahnya. Ada keterkejutan, ada kebingungan, dan di balik semuanya, ada kehangatan yang belum pudar meski bertahun-tahun berlalu. Pak Hendro berdiri di depan pintu bank, terengah-engah, matanya berkaca-kaca. "Nenek, kenapa tidak bilang apa-apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Suasana di depan bank menjadi hening. Para pegawai yang tadi mencibir kini terpaku dalam diam. Rina menutup mulutnya, matanya membesar dalam keterkejutan yang luar biasa. Ia tidak percaya, nenek lusuh yang tadi ia hina, adalah nenek dari manajernya sendiri.
Angin sore berembus pelan, mengelus wajah Ibu Sari yang masih dipenuhi keheningan. Matanya yang sayu menatap sosok pria yang kini berdiri di depan pintu bank, terengah-engah, dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan keterkejutan dan rasa bersalah. Seseorang yang tak ia sangka akan memanggilnya dengan sebutan yang hampir ia lupakan selama bertahun-tahun. Pak Hendro masih berdiri di ambang pintu, dadanya naik turun karena napas yang memburu. Tenggorokannya terasa kering, tetapi ia berusaha mengucapkan kembali kata yang sempat tercekat di bibirnya. "Nenek." Suaranya bergetar, penuh emosi yang tak bisa ia tahan. Para pegawai bank yang tadi mencibir nenek itu, kini hanya bisa terdiam dalam keterkejutan. Rina, yang tadi dengan angkuh mengusirnya, merasakan tubuhnya melemah. Wajahnya pucat pasi, dan tangannya mencengkeram meja loket dengan gemetar. Bagaimana mungkin wanita tua yang tadi ia hina habis-habisan ternyata memiliki hubungan darah dengan atasannya sendiri? Namun, yang lebih mengejutkan adalah ekspresi Ibu Sari sendiri. Ia tidak serta-merta berlari dan memeluk cucunya. Ia hanya diam, menatap pria itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat hati Pak Hendro semakin berat. Sebuah duka yang telah terpendam terlalu lama. "Nenek." Pak Hendro melangkah mendekat, tetapi langkahnya terasa berat. Seolah ada beban yang menahan kakinya. Kenangan-kenangan lama tiba-tiba berkelebat di benaknya. Dulu, saat ia masih kecil, neneknya adalah sosok yang selalu mengelus kepalanya, meninabobokannya saat ia menangis di malam hari. Namun, semua berubah ketika suatu hari wanita itu menghilang tanpa jejak, meninggalkannya dengan tanda tanya yang tak pernah terjawab. "Aku tidak pernah menghilang, Nak." Suara Ibu Sari akhirnya terdengar, begitu pelan namun penuh makna. Dunia ini yang menyingkirkan orang-orang seperti nenek. Perkataan itu menghantam dada Pak Hendro seperti palu godam. Matanya terasa panas, tetapi ia menahan air mata yang hendak jatuh. Ia ingin bertanya banyak hal. Mengapa neneknya pergi? Mengapa ia tak pernah kembali ke keluarga? Dan mengapa ia harus mengalami penghinaan seperti ini di banknya sendiri? Namun, rasa bersalah yang menyelimuti dirinya terlalu besar untuk membiarkannya berbicara. Saat itu, Rina dan Satpam yang tadi mengusir Ibu Sari mulai menyadari betapa besar kesalahan yang mereka perbuat. Wajah mereka semakin pucat, dan Rina tanpa sadar menggigit bibir bawahnya, berusaha menahan gemetar di tubuhnya. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. Ibu Sari menghela napas panjang sebelum tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak sepenuhnya menggambarkan kebahagiaan. "Hendro, kau sudah dewasa sekarang," katanya lirih. "Kau pasti sudah punya kehidupan yang lebih baik." Pak Hendro menelan ludah. Ada perasaan pedih yang menyusup ke dalam hatinya. Ia tahu kalimat itu mengandung makna yang lebih dalam. Seolah-olah neneknya ingin mengatakan bahwa ia sudah terbiasa hidup tanpa keluarganya. "Tapi, kenapa nenek hidup seperti ini?" tanya Pak Hendro dengan suara bergetar. Ia melihat pakaian lusuh neneknya, sandal jepit yang hampir putus, dan tangan kurusnya yang tampak lemah. Kenapa tidak pulang? Kenapa nenek harus mengalami ini? Ibu Sari menatap tangannya sendiri, mengusap jari-jarinya yang keriput. Karena dunia tidak selalu memberi tempat bagi orang tua seperti nenek. "Nak," jawabnya tenang. "Setelah kakekmu pergi, hidup nenek berubah. Nenek tak ingin merepotkan siapapun. Jadi, nenek memilih menjalani hidup sendiri dengan cara yang nenek anggap benar." Pak Hendro terdiam. Hatinya terasa semakin hancur. Ia ingin menyangkal bahwa neneknya hidup dalam kesulitan, tetapi kenyataan di depan matanya berkata lain. Kenyataan bahwa neneknya datang ke bank ini dengan harapan bisa mengambil tabungannya sendiri, hanya untuk diusir dengan hinaan.
Para pegawai di dalam bank kini merasa seakan-akan berdiri di atas bara api. Mereka ingin menghilang dari tempat itu, merasa bersalah dengan cara yang tak bisa mereka ungkapkan. Mereka telah menyia-nyiakan seseorang yang bukan hanya sekadar pelanggan, tetapi nenek dari pemimpin mereka sendiri. Tanpa berkata apa-apa lagi, Pak Hendro perlahan mendekati neneknya, kemudian berlutut di hadapannya. Wajahnya menunduk, dan dengan suara yang hampir tercekat, ia berkata, "Maafkan aku, Nek." Dan di saat itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, air mata jatuh dari kedua mata mereka. Hening menyelimuti suasana di depan bank. Orang-orang yang tadi memandang rendah nenek tua itu kini hanya bisa tertunduk, merasa bersalah atas apa yang mereka saksikan. Di hadapan mereka, seorang manajer bank yang selalu terlihat tegas dan berwibawa kini berlutut dengan kepala tertunduk dalam, memohon maaf kepada wanita tua yang baru saja mereka hina dan usir. Ibu Sari menatap cucunya yang kini berlutut di hadapannya. Matanya berkaca-kaca, tetapi tidak ada amarah di dalamnya. Yang ada hanyalah kesedihan yang telah lama ia pendam. Dengan lembut, ia mengulurkan tangannya yang keriput dan menyentuh kepala Pak Hendro, seperti dulu saat ia masih kecil. Sentuhan itu membuat tubuh Pak Hendro semakin bergetar. "Bangunlah, Nak." Suara Ibu Sari terdengar begitu lembut, tetapi penuh ketegaran. "Tidak seharusnya kau meminta maaf seperti ini. Bukan salahmu." Pak Hendro mengangkat kepalanya, matanya memerah karena air mata yang tak bisa ia tahan lagi. "Tapi, Nek, aku membiarkan ini terjadi. Aku membiarkan nenekku sendiri diperlakukan seperti ini di tempat yang seharusnya aku jaga." Suaranya penuh penyesalan, dan setiap kata yang ia ucapkan seakan menusuk hatinya sendiri. Ibu Sari tersenyum tipis, tetapi di balik senyuman itu tersimpan luka yang tak terkatakan. "Dunia ini memang keras, Nak. Orang-orang hanya melihat apa yang tampak di luar. Jika seseorang terlihat kaya, ia dihormati. Jika seseorang terlihat lusuh, ia diremehkan." Nenek sudah lama mengerti hal itu. Pak Hendro menggeleng, hatinya semakin perih mendengar kata-kata itu. Ia berusaha menahan air matanya, tetapi percuma. "Tapi aku tidak mengerti. Nek, kenapa nenek tidak pernah kembali? Kenapa nenek memilih hidup seperti ini?" Ibu Sari menarik napas dalam sebelum akhirnya mulai bercerita. "Dulu, setelah kakekmu meninggal, nenek merasa kehilangan segalanya. Nenek tidak ingin menjadi beban bagi keluarga. Nenek memilih pergi, memilih hidup sendiri dengan cara yang nenek bisa. Awalnya, nenek masih punya sedikit uang, tetapi lama-kelamaan nenek sadar, hidup bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang bisa kita berikan." Pak Hendro mengernyit, mencoba memahami maksud perkataan neneknya. "Maksud nenek?" Ibu Sari tersenyum lembut. "Selama ini, uang nenek tidak digunakan untuk diri sendiri. Nak, uang itu nenek sumbangkan untuk panti asuhan, rumah singgah, dan orang-orang yang lebih membutuhkan." Mata Pak Hendro membelalak. Dadanya seakan sesak oleh keterkejutan yang luar biasa. "Jadi, tabungan yang nenek miliki selama ini?" Ibu Sari mengangguk pelan. "Hampir semuanya telah nenek berikan. Nenek hanya mengambil sedikit untuk sekadar bertahan hidup. Nenek datang ke bank hari ini hanya ingin mengambil sisa yang ada, cukup untuk membeli makanan beberapa hari ke depan." Pak Hendro merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia tidak bisa percaya bahwa neneknya, yang seharusnya menikmati hidup dengan tenang, malah mengorbankan segalanya untuk membantu orang lain. Dan lebih menyakitkan lagi, ia membiarkan neneknya dihina dan diusir oleh pegawainya sendiri, hanya karena mereka tidak tahu siapa wanita luar biasa ini. Sementara itu,
Rina yang tadi dengan angkuh memperlakukan Ibu Sari dengan buruk kini hanya bisa berdiri kaku. Wajahnya semakin pucat, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia ingin menghilang, ingin berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Tetapi semua orang di sana tahu apa yang telah ia lakukan. Satpam yang ikut mengusir nenek itu juga hanya bisa menunduk dalam-dalam, tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa wanita yang mereka hina ternyata memiliki hati yang lebih mulia dibanding siapapun yang ada di bank itu. Pak Hendro menghela napas panjang sebelum menatap neneknya dengan mata yang masih basah. "Nenek, mulai sekarang, nenek tidak perlu hidup seperti ini lagi. Nenek akan tinggal bersamaku. Aku tidak akan membiarkan nenek mengalami hal seperti ini lagi." Ibu Sari tersenyum lembut, tetapi ia menggeleng. "Nenek tidak butuh kemewahan, Nak. Nenek hanya ingin dunia belajar untuk tidak memandang seseorang dari apa yang mereka pakai." Pak Hendro merasakan hatinya semakin sesak. Ia tahu, neneknya bukan hanya sekadar meminta tempat tinggal atau kehidupan yang layak. Ia menginginkan perubahan. Ia ingin dunia menjadi tempat yang lebih baik, di mana orang-orang tidak dinilai hanya dari penampilan mereka. Dan saat itu juga, Pak Hendro berjanji dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan kejadian seperti ini terulang. Tidak hanya untuk neneknya, tetapi untuk siapapun yang datang ke bank ini, tak peduli seperti apa mereka terlihat di luar. Hari itu, di depan bank yang selama ini hanya dipenuhi kesibukan transaksi dan angka-angka, sebuah pelajaran berharga terukir dalam sejarah. Pelajaran bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pakaian yang mereka kenakan, tetapi oleh hati yang mereka miliki. Suasana di dalam bank masih dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Setiap pegawai menundukkan kepala, tak berani menatap langsung ke arah Pak Hendro dan Ibu Sari. Rina, yang tadi dengan sombong mengusir nenek itu, kini hanya bisa berdiri kaku, wajahnya memucat, dan tangannya gemetar. Ia tahu betapa besarnya kesalahannya. Begitu pula dengan satpam yang ikut mengusir Ibu Sari, kini merasa malu dan bersalah. Pak Hendro mengangkat kepalanya perlahan. Sorot matanya tidak lagi dipenuhi amarah, tetapi ada ketegasan yang begitu dalam. Ia melangkah ke tengah ruangan dan menatap seluruh pegawainya. "Hari ini, aku melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi di tempat ini." Suaranya terdengar dingin, menusuk setiap hati yang mendengarnya. Rina menelan ludah, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa ia tidak tahu siapa nenek itu. Tetapi dalam hatinya ia sadar, tidak seharusnya seseorang diperlakukan buruk hanya karena pakaiannya lusuh atau karena terlihat tidak berdaya. Seorang nasabah yang seharusnya mendapat pelayanan terbaik justru dihina dan diusir dari tempat ini. Lanjut Pak Hendro, suaranya semakin berat. Ia menatap Rina dan satpam itu tajam, membuat mereka merasa semakin terpojok. "Aku ingin kalian semua mengingat ini baik-baik. Bank ini bukan hanya tempat untuk menyimpan uang. Ini adalah tempat di mana semua orang seharusnya merasa dihargai dan diperlakukan dengan hormat. Tak peduli siapa mereka." Rina tak tahan lagi. Air matanya mulai menetes, dadanya terasa begitu sesak. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, Saya benar-benar minta maaf, Pak, dan untuk Ibu Sari." Ia menoleh ke arah nenek itu. Suaranya semakin kecil, dipenuhi penyesalan yang tulus. "Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu siapa ibu." Ibu Sari tersenyum lembut. Tatapannya hangat meskipun hatinya sempat terluka. "Nak, bukan soal siapa aku. Kau tidak harus memperlakukanku dengan baik hanya karena aku adalah nenek dari manajermu. Seharusnya, kau memperlakukan semua orang dengan baik, siapapun mereka." Perkataan itu membuat Rina menangis semakin keras.
Hatinya terasa semakin hancur menyadari betapa keliru sikapnya selama ini. Ia mengangguk berulang kali. "Saya mengerti, Bu. Saya benar-benar menyesal." Pak Hendro menghela napas panjang. "Penyesalan saja tidak cukup," katanya tegas. Ia menatap Rina dan Satpam yang berdiri di sebelahnya. "Mulai hari ini, kalian berdua akan menjalani pelatihan khusus. Bukan hanya tentang bagaimana melayani pelanggan, tetapi juga bagaimana memperlakukan manusia dengan lebih baik." Rina mengangguk cepat, menerima keputusan itu tanpa sedikit pun membantah. Satpam yang tadi mengusir Ibu Sari juga menundukkan kepala. Mereka tahu ini adalah hukuman yang pantas, dan lebih dari itu, ini adalah kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka. "Tapi bukan hanya kalian," lanjut Pak Hendro, kali ini menatap seluruh pegawai yang ada di ruangan itu. "Mulai hari ini, aku ingin semua pegawai di bank ini mendapat pelatihan ulang. Aku tidak akan membiarkan kejadian seperti ini terjadi lagi kepada siapapun." Beberapa pegawai saling berpandangan, merasa terkejut tetapi juga sadar bahwa mereka semua telah melakukan kesalahan dengan membiarkan diskriminasi terjadi di depan mata mereka. Mereka mengangguk pelan, menerima keputusan itu sebagai bentuk perbaikan diri. Kemudian, dengan perlahan, Pak Hendro berjalan mendekati neneknya dan menggenggam tangannya dengan penuh kelembutan. "Nenek, aku ingin menebus semua ini. Aku ingin nenek tinggal bersamaku, agar aku bisa merawat nenek dengan layak." Ibu Sari menatap cucunya dengan penuh kasih. Ia mengusap tangan Pak Hendro dengan lembut, lalu menggeleng pelan. "Nak, nenek sudah terbiasa hidup sendiri. Yang nenek butuhkan bukan tempat tinggal mewah atau kemewahan. Nenek hanya ingin kau dan semua orang di sini belajar sesuatu hari ini." Pak Hendro menelan ludah, hatinya terasa semakin pedih. Tetapi ia tahu, neneknya tidak akan berubah. Ia adalah wanita yang selalu memilih jalan hidupnya sendiri, bukan berdasarkan apa yang orang lain pikirkan. Hari itu, semua pegawai bank mendapat pelajaran berharga yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pakaian yang mereka kenakan atau seberapa banyak uang yang mereka miliki, tetapi oleh hati dan cara mereka memperlakukan orang lain. Setelah kejadian itu, suasana di dalam bank berubah drastis. Tidak ada lagi tatapan meremehkan terhadap pelanggan yang berpakaian lusuh. Tidak ada lagi senyum sinis dari pegawai saat melihat seseorang yang terlihat kurang mampu masuk ke dalam bank. Kejadian hari itu menjadi pelajaran besar bagi semua orang, terutama bagi Rina dan Satpam yang sebelumnya mengusir Ibu Sari dengan kasar. Rina, yang dulu begitu angkuh dalam menilai seseorang dari penampilannya, kini bekerja dengan cara yang jauh berbeda. Ia mulai menyapa setiap pelanggan dengan ramah, tidak peduli siapa mereka. Ada ketakutan dalam dirinya untuk mengulangi kesalahan yang sama. Namun, lebih dari itu, ada keinginan tulus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap hari, Rina diam-diam memperhatikan pintu masuk bank, berharap Ibu Sari akan datang lagi. Ia ingin membuktikan bahwa ia telah berubah, ingin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar belajar dari kesalahan. Tetapi hari-hari berlalu, dan sosok nenek itu tidak pernah lagi terlihat. Sementara itu, Pak Hendro masih mencoba membujuk neneknya untuk tinggal bersamanya. Ia telah menyediakan kamar khusus di rumahnya, memastikan bahwa segala kebutuhannya akan terpenuhi. Namun, Ibu Sari tetap menolak dengan lembut. "Nak, nenek sudah terbiasa hidup sendiri. Jangan khawatir, nenek baik-baik saja," katanya dengan senyum yang selalu menenangkan. Pak Hendro tidak bisa memaksa. Ia tahu neneknya adalah wanita yang kuat, yang memiliki prinsip dan hati yang besar. Tetapi ia juga tahu, ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya yang belum sepenuhnya sirna. Ia ingin melakukan sesuatu untuk neneknya.
sesuatu yang bisa membalas semua kebaikan yang telah ia lakukan selama ini. Beberapa minggu setelah kejadian itu, sebuah acara diadakan di bank. Kali ini, bukan sekadar perayaan biasa, tetapi sebuah momen penting bagi seluruh pegawai. Pak Hendro memutuskan untuk menjadikan kejadian beberapa waktu lalu sebagai bagian dari pelajaran berharga. Di hadapan semua pegawai, ia memutar rekaman CCTV yang menunjukkan bagaimana Ibu Sari diperlakukan. Banyak yang menundukkan kepala saat menyaksikan rekaman itu. Beberapa pegawai yang sebelumnya hanya diam kini merasa bersalah karena tidak berani membela Ibu Sari saat itu terjadi. Ketika rekaman selesai, Pak Hendro berdiri di depan mereka dan berkata, "Hari itu adalah hari terburuk dalam hidupku, karena aku melihat nenekku sendiri diperlakukan seperti sampah di tempat yang seharusnya ia percayai." Suasana menjadi hening. Tidak ada yang berani berbicara. Tapi hari itu juga menjadi pelajaran berharga. Aku tidak ingin hal ini terulang, bukan hanya kepada nenekku, tetapi kepada siapapun yang datang ke bank ini. Mulai sekarang, kita tidak akan lagi menilai seseorang dari penampilan mereka. Kita akan melihat mereka sebagai manusia yang pantas dihormati. Lanjutnya dengan suara penuh emosi. Sebagai penghormatan, Pak Hendro memberikan sebuah penghargaan khusus kepada Ibu Sari. Bukan sekadar untuk menebus kesalahan, tetapi sebagai simbol bahwa kebaikan sejati tidak pernah memandang harta atau status. Di hadapan semua pegawai, ia menyerahkan piagam itu kepada neneknya, yang kini berdiri di sampingnya dengan senyum penuh kebanggaan. Ibu Sari menerima penghargaan itu dengan mata berkaca-kaca. "Nenek tidak butuh penghargaan, Nak," katanya pelan. "Yang nenek inginkan hanyalah melihat dunia ini lebih baik. Melihat orang-orang saling menghormati tanpa melihat apa yang mereka kenakan." Semua orang terdiam. Kata-kata Ibu Sari begitu sederhana, tetapi menyentuh hati mereka dengan cara yang begitu mendalam. Hari itu, banyak mata yang berkaca-kaca. Rina, yang berdiri di sudut ruangan, membiarkan air matanya jatuh tanpa malu. Ia sadar, kehadiran nenek itu telah mengubah mereka semua. Setelah acara selesai, Ibu Sari perlahan berjalan keluar dari bank. Kali ini, ia tidak lagi pergi dengan langkah berat karena hinaan, tetapi dengan langkah ringan penuh kebanggaan. Dunia mungkin belum sempurna, tetapi ia tahu bahwa ia telah meninggalkan jejak kecil yang akan terus mengubah banyak hati. Di balik pintu kaca bank, Pak Hendro berdiri, menatap kepergian neneknya dengan senyum haru. Dalam hati, ia berjanji bahwa bank ini, dan dirinya sendiri, tidak akan pernah lagi melupakan pelajaran berharga yang diberikan oleh seorang nenek yang dianggap tidak berharga oleh dunia, tetapi memiliki hati yang jauh lebih kaya dari siapapun.